Terima kasih masih bersama kami pemirsa di MNC News Prime membahas mengenai peran istri dalam skenario Verdi Sambo. Kalau tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan konferensi pers dari Komnas HAM ternyata membahas mengenai obstruction of justice yang arahnya ke Ibu Putri begitu, dan tadi juga dikemukakan bahwa fakta dari pihak Komnas HAM di mana tidak adanya ditemukan penyiksaan dari almarhum Brigadir Joshua. Saya kembali ke Prof. Suparji ini. Tadi disebutkan mengenai obstruction of justice begitu. Diulang-ulang. Nah ini jika ternyata memang benar Ibu Putri hanya obstruction of justice, pidananya berapa lama sih kira-kira? Sejauh pengetahuan yang saya miliki bahwa kualifikasi obstruction of justice yang disampaikan oleh Komnas HAM tadi itu ancaman hukumannya itu adalah paling lama atau selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500.000 gitu. Jadi sangat-sangat ringan sekali. Jadi apa sebetulnya arah dari keterangan Komnas HAM tadi itu yang kemudian mengkualifikasi adanya obstruction of justice yang katanya tadi adalah sudah terang benderang mengarah kepada tindakan itu. Apakah itu akan mengeliminasi dugaan tindak pidana yang lain? Misalnya turut serta 338, bisa kan Pak ya ditambahkan bisa, itu? Turut serta 340, atau perbantuan 338, atau perbantuan 340, atau kemudian 317, ya tentang pencemaran nama baik, meskipun itu harus ada delik aduan absolut, atau kemudian misalnya laporan palsu. Jadi sepertinya ada sebuah lokalisir tentang temuan di mana mengarah kepada obstruction of justice tadi. Tapi sekali lagi kita hargai, kita hormati temuannya itu. Namun yang menarik tadi itu akan terhambat karena adanya perayaan 17 Agustus. Padahal kita mengisi tugas itu dengan bekerja secara profesional. Ini menarik sekali. Saya mau tanya ke Pak Susno. Pak Susno, apa betul kalau menjelang 17 Agustus di hold dulu pekerjaannya untuk menghormati tadi informasinya dari Komnas HAM ya? Ya mungkin mau mencontoh yang dilakukan oleh Sambo ya. Di hold dulu karena buat rekayasa alasannya Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan Komnas HAM tidak seperti itu. Satu yang saya garis bawahi yang sangat aneh dan ajaib. Komnas HAM datang ke TKP, jenazah sudah tidak ada di sana, kemudian mengambil kesimpulan tidak ada penganiayaan. Catat ini. Ini catat. Komnas HAM sudah melewati garis demarkasi. Dari mana dia tahu tidak ada penganiayaan? Pisemnya saja belum keluar. Katanya 2 minggu sampai dengan 8 minggu. Ini nggak mikir, ini persis ini waktu kelompoknya Sambo mengumumkan bahwa ini tembak menembak, ini bela diri, kemudian karena hari raya maka baru diumumkan sekarang, habis hari raya hari ini. Lah ini kenapa Komnas HAM ikut seperti itu? Kasihan yang dengar. Hati-hati juga di Komnas HAM ya Pak Susno ya. Lah kemudian satu lagi yang dikatakan Profesor Supardi tadi, saya sangat sependapat. Kenapa dilokalisir ini berkali-kali sudah terang benderang sampai saya tertawa-tawa ini menghalang-halangi jalan penegakan hukum gitu. Kenapa sampai dibatasi begitu? Loh, kan masih ada pasal lain, ada keturutsertaan dalam 338 ataupun dalam 40. Bisa dijuntokan ya Pak Susno? Iya, bisa di 555, bisa di 56-nya. Jadi lebih banyak dong ini pasal yang dikenakan oleh kepada Bu Putri. Kelihatannya kan saya nggak buruk sangka ya. Tapi kalau saya sebagai seorang penyidik, saya berpandangan, oh ini kok diringankan. Loh kok jangan-jangan ini mau dibebaskan. Ya syukur saja kalau dia bisa bantu gitu, syukurlah. Jadi berarti Komnas HAM betul-betul menjunjung hak asasi manusia, meringankan orang. Ya bagus lah kalau begitu. Itu prasangka buruknya begitu ya Pak Susno. Tapi seharusnya seperti apa sih Pak? Prasangka baik. Prasangka baiknya. Saya sangka baik. Rumah sakit udah dirubah menjadi rumah sehat kok sekarang. Jadi sangka buruk menjadi sangka baik gitu. Baik. Tapi tadi yang menarik berarti Bu Putri bisa terancam hukuman berlapis ya kalau misalnya ini dibuka dan
disebarkan luas begitu, seperti apa yang harus dikenakan oleh Kalau Bu Putri? saya sangat sependapat dengan Profesor Sapardi, Bu Putri ya kalau dia begitu bisa ditarik kemana saja, bukan kita yang menarik, bukan kita ya, tapi Oke. hukum yang menarik Iya. dia, perbuatannya yang menarik dia, bukan karena saya ngomong di media yang menarik dia, tidak, tapi perbuatannya dengan standar hukum yang ada, maka dia ketarik ke sana. Nah sekarang kalau dia memang tidak terlibat dalam hal itu, ya ngomong dong. Bicaralah kau, jangan diam gitu kan, gitu, jangan jadi putri malu gitu. Oke, baik-baik. Terakhir saya ke Pak Hasto. Pak Hasto, ini kan yang dipertanyakan publik dan dibicarakan publik, ini Bu Putri ini sebenarnya kenapa sih awal pemeriksaan LPSK dengan Bu Putri itu apa yang menghambat Bu Putri ini enggan untuk berkomentar atau tidak mau berbicara dengan alasan malu? Kami sama sekali tidak tahu hambatannya apa. Tetapi dari analisis psikolog dan psikiatri yang membantu kami, itu kan terlihat bahwa memang Bu Putri ini mengalami trauma yang berat, depresi, bahkan kondisi psikiatrik yang cukup berat. Ya. Tetapi sayangnya ini kan tidak bisa masuk ke dalam ranah LPSK karena LPSK itu kan ranahnya di pidana ya. Jadi barangkali kalaupun nanti Bu Putri ini perlu penanganan, tadi seperti rekan-rekan Komnas HAM kan mengatakan sekarang Bu Putri ditangani oleh Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Mungkin lebih tepat begitu karena mereka kan memang juga memberikan bantuan pada korban ya yang seperti itu, maksudnya korban traumatik gitu. Maksud saya begini, ini Bu Putri ini karena tidak masuk dalam ranah pidana yang bisa dilindungi oleh LPSK, kecuali misalnya nantinya Bu Putri ini masuk sebagai salah satu tersangka di dalam suatu tindak pidana yang tadi didefinisikan oleh rekan-rekan Komnas HAM sebagai obstruction of justice, bisa saja menjadi justice kolaborator. Tetapi apakah mungkin yang bersangkutan memberikan keterangan sementara pelaku utamanya adalah suaminya? Nah ini yang barangkali agak sulit ya. Itulah yang harus dikejar, jadi tugas pihak penyidik begitu ya untuk bisa segera memutuskan bagaimana status dari Ibu Putri ini. Terakhir, tapi begini, boleh Pak, saya singkat ingin saja. menyampaikan bahwa sampai akhir itu kami masih mendudukan Bu Putri ini sebagai orang yang melaporkan tindak pidana yang dialami loh ya. Jadi bukan kami mengabaikan itu, tetapi karena memang kondisi Ibu Putri seperti itu, kemudian kami di dalam penolakan perlindungannya, kami berikan rekomendasi kepada Kapolri agar memberikan layanan psikiatrik dan psikologi. Tidak berhenti di sini saja, tapi mendapatkan asesmen lanjutan seperti pelayanan psikiatri begitu ya Pak Hasto. Terakhir saya ingin ke Pak Suparji untuk menutup dialog kita malam hari ini begitu. Anda sebagai pakar hukum dan pidana, Anda melihat kasus ini bergulir, catatan Anda apa yang harus dibenahi nih? Terakhir dengan Komnas HAM tadi. Ya menurut saya sebenarnya kasus ini adalah kasus yang sederhana, simple. Karena lokusnya, tempusnya jelas. Tetapi ini menjadi kasus seperti kopi sianida dulu, kasus Mirna pada waktu itu. Kasusnya Pak Ferry. Ya akan menjadi cerita panjang, karena memang dibuat cerita-cerita itu yang akan menjadi unik nanti. Baik, jadi Anda melihat itu ya, akan ada cerita-cerita panjang yang akan muncul ini. Pastinya nanti diketahui di saat persidangan. Kita kawal terus kasus ini karena sudah terlanjur menjadi buah bibir. Terima kasih banyak narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Susno Dwaji, terima kasih banyak. Pak Profesor Suparji Ahmad dan juga Pak Hasto Atmojo, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat malam. Ya. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News Prime.